Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Indra Sumantri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tugas dari CGP Angkatan 10, yaitu mengenai koneksi antar materi. Tugas ini akan berisi mengenai kesimpulan dan juga refleksi saya mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari pengajaran dan juga pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pengajaran dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan dalam memberikan tuntunan pada peserta didik sesuai dengan kodratnya untuk dapat hidup bahagia berada di dalam masyarakatnya. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, semua murid adalah sama sehingga materi ataupun media dalam memberikan layanan atau pembelajaran itu tidak usah dibedakan. Yang kedua, dalam memberikan konseling individual itu saya lebih fokus pada pemberian solusi daripada memberikan kesempatan pada peserta didik atau murid untuk mengambil atau mempertimbangkan solusi yang bisa dia ambil. Yang ketiga, saya merasa bahwa nasihat yang diberikan itu akan diterima oleh semua siswa atau semua murid, sedangkan semua siswa dengan pemikirannya masing-masing dan dengan karakteristik yang berbeda. Dan yang keempat, saya masih mengeluh ketika ada siswa yang melanggar aturan di sekolah. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Nah, beberapa perubahan baik itu pemikiran maupun perilaku yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya merasa ternyata pembelajaran itu harus secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Tidak hanya berfokus pada aspek kognitifnya saja, tetapi juga kepada aspek yang lain. Yang kedua adalah bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam pemberian layanan itu tidak bisa disamakan. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik harus menuntun peserta didik kita itu sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik itu kodrat dirinya, kodrat alamnya, maupun kodrat zamannya. Karena semua karakteristik peserta didik itu tidak bisa disamakan, semuanya memiliki perbedaannya masing-masing, maka saya merasa bahwa dalam pemberian layanan atau pembelajaran itu tidak bisa disamakan. Saya perlu membedakan antara murid yang satu dengan kebutuhan murid yang lainnya. Yang ketiga, itu saya memposisikan murid sebagai pengambil keputusan. Jika sebelumnya saya lebih berfokus untuk memberikan nasihat dan juga solusi kepada murid dalam mengambil keputusan, maka setelah mempelajari modul 1.1, saya hanya bisa untuk menuntun mereka. Tentunya keputusan dan juga apa yang mereka ambil di kemudian hari itu seharusnya dikembalikan kepada dirinya sebagai seorang yang merdeka. Dan yang keempat, saya harus lebih sabar dan juga ikhlas dalam memberikan pelayanan dan juga pendidikan kepada murid-murid saya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik di awal tahun untuk melihat profil dari setiap murid. Karena kita harus membersamai setiap karakteristiknya, maka saya akan melakukan asesmen diagnostik pada murid saya. Yang kedua, merancang layanan
yang berpusat kepada murid. Tidak hanya berpusat pada guru, tetapi layanan yang saya berikan itu harus berpusat pada murid. Yang ketiga, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.